sinergi membangun generasi Islami dan berprestasi. Sukses! Kalau kita hormat kepada guru, siapapun ya, ibu juga punya guru, saya punya guru. Mendapatkan ujian nasional dan langsung mengikuti prosesnya pada Departemen Agama. Mengenalnya langsung biasa baca. Nah, sama yang mengenalnya rajin sholat. Ini ya, alhamdulillah, koyong sadayana oge. Nah, bagaimana cara kita mengantarkan supaya anaknya mau rajin sholat, cepat bisa membaca? Itu semua ada prosesnya. Prosesnya, Bapak dan Ibu, lihat cara binatang yang paling jalannya telat antara kura-kura dengan kancil yang mana? Yang kura-kura, mereka jalannya pelan. Berbeda dengan kancil, mereka jalannya cepat. Begitupun dengan kemampuan anak-anak kita. Ada yang prosesnya menerimanya cepat, ada yang prosesnya menerimanya butuh waktu. Tidak ada anak yang bodoh. Semua anak pintar, semua anak cerdas. Tinggal bagaimana kita orang dewasa memotivasi, menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Murah-murah yang pintar baca, tapi suasananya tidak mendukung bahwa dia sama murah-murah baca. Wah, mana antem main HP, murah-murahnya antem di luar keamang sarang-sarang, tidak akan berhasil. Ada istilah semestaku, semesta mendukung. Upami murah-murahnya koyong biasa baca, oke minimal sambil baca majalah, sambil baca buku, sambil baca koran, antara naon yang bentuknya satu buku. Dan itu insya Allah akan memberikan nilai yang positif bagi anak kita. Nah, selanjutnya pada tahapan pertama ini secara singkat dari lembaga yang memang ada di tahun 1991. Kita ada di Jalan Ciledug 107 di RT 01 RW 19 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota. Alhamdulillah, walaupun di pusat kota, tapi menjadi daya tarik bagi bapak dan ibu yang ingin menitipkan putra putrinya, dan ini juga menjadi tantangan bagi kami karena posisi kami ada di pusat kota. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Haji Budi, suka menimbulkan kemacetan. Betul sekali. Bentrok dengan pengantaran anak SD, anak TK. Begitupun pulangnya, itu menjadi dilema Pak yang terjadi setiap tahun di antara dua lembaga tersebut. Kita sudah koordinasi dengan kepala SD-nya, Kang, punya cuma SD jam sabaraha, jam sakit teh, tuh TK jam sakit, supaya tidak bentrok. Tapi tetap ketika Bapak dan Ibu telah menjemput, akhirnya terjadilah bentrokan tersebut ya. Nah, tapi kita sekarang mensiasati karena masuk sekolah itu gangnya banyak, ibarat jalan ke bawah itu banyak jalan, ke TK Al-Wasilah juga banyak gangnya. Jadi bisa gang yang dari arah Panimbang itu ada gang kecil, bisa Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya menjemput pintunya masuk ke gang yang utama yang melewati gang SDIT, pulangnya nggak harus lagi balik ke situ, tapi langsung ke gang kecil yang keluarnya nanti dekat Pampang. Hanya muternya sedikit sih Bu, ya, tapi itu akan melancarkan proses supaya tidak terjadi kemacetan di gang yang dekat SDIT. Jadi Bapak dan Ibu bisa cari aman, terus mengamankan anak-anak juga bisa jalan ke belakang itu ada, tapi yang memang yang berkendara roda 2. Nah, jadi kita siasati untuk anak-anak kita kalau perpulangannya itu bisa melalui gang yang kecil yang di samping Bank Pani. Nah, ini awalnya ketika kita berdiri di tahun 1991 itu dengan TK Al-Quran.
Saya masih ingat waktu itu dengan Ibu Anis mengundang tim AMN Yogyakarta ketika mereka menggulirkan produknya dengan membaca Iko. Jadi kami mendatangkan tim dari AMN Yogyakarta. Waktu itu kita memiliki murid 80 anak untuk pas saat rintisan pertama. Nah, alhamdulillah ini diprakarsai oleh almarhum Ibunda Haji Atika Musadar yang mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang layak di sisi Allah karena beliau memang sedang mendahului kita. Nah ini ketika sedang proses dengan TK Al-Quran, karena memang dengan perjalanannya terus berkembang, akhirnya kami memutuskan untuk mendapatkan izin operasional dan langsung mengikuti prosesnya pada Departemen Agama. Karena pada saat itu kami mengubah nama menjadi Raudatul Atfal Al-Musaddariyah. Nah itu adalah tahapan pertama dengan jumlah murid 80 anak. Nah selanjutnya nanti mungkin Bapak dan Ibu soalnya pasti di benaknya ada yang bertanya kenapa ada TK, kenapa ada RK gitu ya. Nah tahapan berikutnya di tahun 2003 itu kita mendirikan memprakarsai dengan Ibu Haji Atika Musadar dan Ibu Haji Anis Hafifah itu adalah dengan TK Al-Wasilah. Nah ini mungkin keterkaitan dengan kami yang alhamdulillah pada saat 2003 saya dengan Bunda Haja Sukaisi itu masuk ke Buru Batu, dan ketika diangkat CPNS alhamdulillah Bu Haji buka lebih dulu 2006, saya 2007 ditempatkan bukan di RA karena saya PNS-nya dari Dinas Pendidikan, jadi tidak bisa definitif di RA. Nah, akhirnya perjalanan itulah yang memunculkan satu lembaga baru TK Al-Wasilah karena mendapatkan masukan dari Kemenag. Ibu mah rombongan besar, enjing RA, mesti yang TK. Dari situlah kita merintis dengan TK Al-Wasilah dan saya kembali dengan SK-nya itu abang SK dapat Nurtadina di TKA dan terlebih di TK Al-Wasilah. Ya karena itulah buatan manusia yang bisa berubah-ubah. Kami kembali lagi ke TK Al-Wasilah dari 2003 walaupun memang belum sempat pindah ke sekolah lain. Nah terus seiring perjalanan waktu karena usia jenjang TK itu anaknya 5-6 tahun, tapi yang mendaftar banyak yang dengan usia 3 tahun, 3 tahun setengah itu, maka kami buka dengan layanan kelompok bermain dan usia 3 tahun. Nah tapi pada perjalanannya usia 3 tahun itu masih ternyata ada yang orang tua masih ingin mendaftarkan anaknya dari usia 2,5 tahun. Ada yang pernah mau menitipkan usia 6 bulan. Aduh Abi sedih. Aduh ya Allah, selanjutnya orang lain mah belum bisa diberi amanah oleh Allah ya dengan diberikan putra putrinya. Ini yang sudah ada usia 6 bulan mau dititipkan. Masya Allah. Nah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang terus bersyukur karena sudah diberikan amanah oleh Allah. Amanah itu harus dijaga ya, bukan disia-siakan karena kesempatannya tidak sama. Punten, ada orang tua yang lain yang sudah puluhan tahun menikah tapi belum diberikan amanah oleh Allah. Ada itu, ada yang sampai ngadopsi, ada yang punya saudaranya diambil, ada yang punya tetangganya, tapi kita bersyukur karena datang dari rahim seorang perempuan yang luar biasa. Nah itu harus kita syukuri. Nah selanjutnya ini adalah visi dan misi dari lembaga kami. Lembaga terdepan dalam membentuk generasi Islami cerdas, ceria, mandiri dan berkebinekaan global. Kita ganti ketika kemarin tidak menggunakan 2 tahun kebelakang tidak menggunakan berkebinekaan global karena sekarang TK Al-Wasilah alhamdulillah masuk sekolah penggerak di angkatan kedua. Kita sudah masuk di tahun kedua untuk program sekolah penggerak sampai dengan nanti 1 tahun lagi ke depan dengan 3 tahunnya. Dan ini visi ini amat sangat luar biasa ketika semuanya bisa diwujudkan dengan dasar kerjasama, doa, dan dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya ada misi dari lembaga kami menanamkan sikap beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah untuk tahun pelajaran sekarang semua anak-anak yang ada di lingkungan kami beragama Islam. Jadi sangat mudah bagi kami untuk memberikan fondasi sesuai dengan keagamaan kita semuanya. Yang
kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan pembelajaran yang bermakna, menumbuhkan suasana keceriaan. Ini tentu karena simbol dari pelaksanaan pembelajaran di anak usia dini adalah bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Menanamkan sikap mandiri, dan ini yang sedang kita galakkan, sedang kita proses bersama anak-anak tercinta. Yang terakhir, mengembangkan wawasan berkebinekaan global. Jadi mudah-mudahan nanti Bunda Yanda bisa mewujudkan visi-misi ini sesuai dengan harapan orang tua. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya hampir sama dengan tadi ya, dengan misinya. Pada dasarnya kami ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Ini adalah program unggulan yang kami coba tawarkan kepada Bapak dan Ibu, yang insya Allah ini akan bisa kita realisasikan dengan dukungan penuh dari Bapak dan Ibu. Ada pembiasaan kegiatan beribadah, mulai dari anak kelompok bermain, kelompok A dan kelompok B. Tetapi karena layanan unit antara kelompok bermain, anak kelompok A dan anak kelompok B dengan usianya yang berbeda, otomatis pembiasaan kegiatan beribadahnya juga berbeda. Contoh, untuk anak kelompok bermain, kita membiasakan sholat duhanya itu nanti di semester 2 dan 1 minggu sekali. Tapi untuk anak kelompok B, itu pembiasaannya sudah setiap hari. Tapi kami masih terkendala Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu ada bisa memberikan solusi ya. Untuk kerannya kami belum bisa memperbanyak. Jadi ketika anak-anak mau wudu itu nantinya luar biasa. Terus itu sudah dijadwal. Oh sekarang yang mau turun B1, B2 dulu turun. Tapi ketika anak sudah megang air, itu ada yang wudunya bisa secepat kilat, ada yang bisa bermenit-menit di situ sampai jibrek acuna. Padahal ibu guru nanya dirinya. Kenapa? Karena senang dengan main air. Atau di warung enggal sebentar Bunda, belum selesai aku wudunya. Karena dia senang main air. Nah jadi mudah-mudahan nanti ada solusi bagaimana cara menambahkan supaya ketika antri untuk wudu tidak lama. Nah terus ketika pelaksanaan pembiasaan ibadah ini, di samping tadi ada sholat duha, kita ada hafalan. Nah Bapak dan Ibu kemarin sudah menerima buku hafalannya kan? Nah ini yang terbaru Bapak dan Ibu, kami ingin mencoba dengan memberikan pelayanan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Di sini kan ada orang tua yang tahun kemarin ya, ada mamahnya Kakak Kupi, ada mamahnya Mahira dan lain sebagainya, yang mungkin berbeda ketika melihat tampilan buku hafalan dengan buku berprestasi. Nah itu merupakan salah satu bentuk pelayanan prima dari kami, supaya dengan buku yang lebih menarik itu akan bisa membuat Bapak dan Ibu mau membuka ada apa sih di dalam buku hafalannya, apa sih surat yang sekarang lagi diajarkan, doa apa sih yang lagi dihafalkan sekarang. Nah itu bukunya sedang kami berikan dan itu menjadi acuan. Ketika Bapak dan Ibu melihat isinya, Bapak dan Ibu bisa mensandingkan dengan buku berprestasinya. Jadi di dalam buku berprestasi itu ada di hari Jumat materi hafalan yang sedang diajarkan. Nah nanti Ibu buka buku hafalannya. Oh sekarang lagi doa belajar satu. Doa belajar satu itu yang seperti apa? Nanti bisa dilihat di buku hafalan. Ya. Nah itu adalah pembiasaan kegiatan beribadah supaya kita juga ketika ibu guru sudah memberikan materi, coba anak-anak doa mau masuk kamar mandi seperti apa? Diajarkan dihafal. Tapi bukan hanya keberhasilan yang ingin kita capai di sekolah, pembiasaan di luar sekolah itu yang harus kita perhatikan. Bapak dan Ibu 24 jam di rumah dengan alokasi waktu di sekolah itu pasti berbeda. Ketika anak mau ke kamar mandi, tolong diingatkan. Adik kan udah diajarin sama Bunda doa masuk kamar mandi. Apa coba? Nah ada kemungkinan kita yang belum tahu menjadi tahu karena anak kita lebih hafal daripada kita. Tidak ada salahnya Bu belajar dari anak kecil, tidak harus dari orang dewasa, ya. Karena anak kecil masih polos, masih lugu, masih belum banyak hal-hal yang bisa dikritisi seperti orang dewasa. Selanjutnya, selain pembiasaan kegiatan beribadah, ada tahfidz, tahsin Quran dan mengaji Quran. Ini yang lebih penting karena kami ingin ketika motor kami bisa baca Quran, bisa baca Quran. Paham ya Bu? Nah, jadi ketika mengaji, tatanan atau tahapan dengan tajwidnya itu harus sudah betul. Karena untuk mengaji tidak boleh ada salah.
Upami bacaan pendek ya harus dibaca pendek. Upami bacaan panjang harus dibaca panjang. Jangan sampai diputar-balikan, Bu. Karena apa? Karena akan melekat di memori anak. Ibarat mengukir di atas batu. Jadi upami kawitan salah, kapal lebih oke pasti bakal keras lempar. Nah itu ya Bu, mohon nanti untuk mengaji bimbingan Bapak dan Ibu di rumah amat sangat penting karena inilah nanti yang akan membedakan tahapan kemampuan putra putri Bapak dan Ibu. Si A baru selesai ikro 2, si B udah selesai ikro 5, si C masih di ikro 1. Abi mah mau ngelepaskan urang kali karena urang kali mah teh bodoh. Abi bakal naros ke Bapak dan Ibu. Sok naros ke Ibu Mina. Nah, anu osok alhamdulillah. Aduh Bu, Abi mau ini jam 8 pagi udah kami terus bobo. Nah, itu jangan jadi alasan karena tidak setiap malam Bapak dan Ibu pulang jam 8. Mungkin hari Minggu ada liburnya. Jadi kita selalu mengingatkan untuk terus membimbing putra putri kita karena Bapak dan Ibu tidak akan instan memberikan anak-anaknya pada kami. Besok hari langsung bisa membaca, besok hari langsung bisa mengaji, itu ada prosesnya. Jadi ulah gempur ningali murang kali itu lah putra ibu anu atau si program lah kami budak kami pro jika nih harus saya buka diri kalian sok mau saya ibu Mina ya. Jadi ulah lima seperti itu ya. Jadi introspeksi yang lebih bagus pada diri sendiri sebagai orang dewasa. Apakah dengan konsistennya kita membimbing anak-anak kita di rumah atau tidak? Selanjutnya, program unggulan yang ingin kita laksanakan nanti adalah Pekan Lomba Ceria dan Market Day. Nah ini Market Day, orang tua yang kemarin sudah mengalami luar biasa dengan euforianya, dengan persiapannya yang luar biasa. Pekan Lomba Ceria kita laksanakan dalam 1 tahun ada 2 kali, semester 1 dan semester 2. Dan itu pekan lomba ini kita langsung melibatkan seluruh anak-anak. Jadi tidak ada pemilihan anak kecuali jenis lombanya yang dipilah. Ini lebih pada ketangkasan, ini lebih pada hafalan, ini lebih pada bahasanya. Nanti Bunda Yanda yang akan menentukan itu. Jadi dibantu aja oleh mama papa. Kalau Bunda Yanda sudah menentukan nih, biasanya nanti di akhir semester 1 kita akan melaksanakan kegiatan pekan lomba sekaligus kami mengukur sejauh mana materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Yanda bisa diserap oleh anak-anak. Nah ini nanti biasanya lomba-lomba itu ada hafalan, ada ketangkasan, dan ada lain sebagainya. Dan itu nanti dikategorikan, tidak kita samakan. Jadi tidak memungkinkan kelompok obat melawan anak-anak kelompok B. Jadi kelompok B dengan sesama kelompok B, kelompok A dengan sesama kelompok A, begitupun dengan anak-anak obat. Terus alhamdulillah juga di program unggulan yang baru kita ada bioskop sekolah. Nanti kita akan membuat bermain peran dengan membuat studio mini, walaupun dengan kecil-kecilan. Ada tukang jualan tiketnya, ada pemutaran video di dalam ruangannya, video edukasi tentunya. Terus ada anak yang nanti jualan, biasanya kan kalau di dalam studio itu suka ada yang jualan makanan minuman ya. Nah itu nanti kita akan bikin bioskop sekolah dengan bermain peran. Terus ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini ekstrakurikuler hanya diberikan pada anak-anak kelompok B saja. Karena kemampuannya untuk anak kelompok A, kelompok bermain mungkin belum waktunya. Jadi kita mengalokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini untuk kelompok B, diantaranya ada mengaji, ada qiraat yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bu Haji Sukaisi dengan Bunda Ita. Terus nanti ada eskul untuk menggambar mewarnai, ada Bunda Septi, ada Bunda Sati dan Bunda Happy. Terus eskul drum band ada Bunda Rida beserta dengan Yanda Erwin dan anggota lainnya. Terus ada aktum, itu ada Bunda Nopi, Bunda Salma. Terus ada satu lagi yaitu dengan menari, itu ada Bunda Sela, Bunda Yuli dan Bunda Evi. Terus ada kegiatan puncak tema drama musikal. Nah ini juga sama, hanya untuk anak-anak kelompok B. Ibu bapak nanti bisa menyaksikan, bisa melihat karena kita sudah punya YouTube channel sekolah, bisa menyaksikan drama musikal yang senantiasa kita lombakan hanya untuk kelompok B, dan itu juga 1 tahun hanya 1 kali. Terus ada full day school, kita mencoba menawarkan memberikan kesempatan pada bapak dan ibu yang memang memiliki aktivitas di luar rumah sampai anaknya ketika jam bubar sekolah dari yang kelompok B jam 12:30 mungkin belum bisa dijemput, bisa menitipkan di program
Nah itu dengan programnya ada yang mulai dari jam 2, jam 3 sampai dengan jam 4. Dan ini mengantisipasi bagi Bapak dan Ibu yang telah menjemput, mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama supaya tidak menimbulkan kecemburuan pada anak yang sudah masuk pada program full day. Kami akan memberlakukan infak telat menjemput. Ya, karena yang program full day mereka berbayar, mereka dititipkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mengikut serta anak-anaknya masuk program full day dan pulangnya sampai jam 2, nah itu akan kami berlakukan ada infak telat menjemput. Bu, Ibu panggil 5 menit pertama masih bisa ditoleransi sama Bunda Yanda. Telat 10 menit, berenang macet kita pasti tinggi. Telat 1 jam, telat serius Bu? Serius, itu mah disengaja. Tidak ada konfirmasi, orang lain harus gelisah, dihubungi orang tuanya terbiasa diangkat. Wah, ibu guru di sekolah gelisah. Nah, ya tak sadar memilih, nah tak sadar ngejemput. Itu ya Bu, satu sinergi yang harus kita perhatikan dalam hal proses antar jemput. Itu memang hal yang sepele tapi sangat berdampak bagi anak. Kenapa? Ada anak yang bisa sabar menunggu dijemput dengan keterlambatan Bapak dan Ibu. Ada anak yang belum bisa sabar. Nanti yang belum bisa sabar, ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya ambek-ambekan di sekolah, ujung-ujungnya Bunda ayo jajan. Bapak dan Ibu ditekan aku, sekarang Bunda kami jajan? Tidak, karena kami tidak memperlakukan itu. Kami tidak ingin membiasakan itu. Ya, jadi kalau memang mau telat, koordinasi dengan Bunda Yanda supaya Bunda Yanda juga bisa memberitahukan alasan kepada putra-putrinya mengapa Bapak dan Ibu telat. Tapi kami suka bersandiwara, suka bikin skenario. Mungkin di jalannya macet, mungkin mobilnya mogok, mungkin ada perlu dulu kemana. Kenapa? Kami ingin memberikan nama baik Bapak dan Ibu supaya tidak konotasi anak itu papa mah lami wae, mama mah lami wae, jangan seperti itu, ya. Karena kalau dibiasakan seperti itu nanti Bapak dan Ibu tidak akan dipercaya oleh anak-anak. Karena apa? Karena kalau sudah kepercayaannya berkurang, anak tidak akan percaya lagi. Terus terang aja, itu pernah terjadi, ada ya? Betul, mama besok gak akan telat jemputnya abang. Mama nyarius gitu wae, tapi bohong wae telat deh. Nah, itu ya Bu, berarti kita memang sudah tidak bisa memberikan rasa percaya kepada anak-anak kita. Selanjutnya ini ada jendela pustaka. Nah, alhamdulillah kita memang sudah bekerja sama dengan perpustakaan daerah untuk melaksanakan kegiatan jendela pustaka, dan di kelas juga alhamdulillah kemarin kerjasama Bapak dan Ibu ketika kami menentukan untuk membawa 1 buku cerita itu nanti kita akan gunakan di kelas dengan literasi. Jadi anak-anak akan bisa bergantian, bergiliran membaca buku walaupun mereka hanya menyentuh, memegang buku, tapi mereka sudah ada minat untuk membolak-balikan, membuka walaupun belum bisa baca, tapi minimalnya mereka bisa baca gambar. Ya, nah selanjutnya muatan lokal Gapura Sunda ini akan kita tanamkan lagi pada anak-anak karena memang kita berada di daerah suku Sunda. Soalnya ayeuna barangkali ayah anu Sundanis bisa. Jadi karena memang mungkin sudah diajarkan di rumahnya dengan bahasa Sunda, jadi ketika datang ke sekolah dia dengan Sundanya itu sangat bagus. Jadi kami ingin menularkan karena anak-anak yang lain juga ada yang sudah paham, ada yang Sundanya kasar, tapi ada yang sama sekali belum bisa bahasa Sunda karena memang belum diajarkan di dalam keluarganya. Nah, insya Allah nanti ada muatan lokal Gapura Sunda. Terus ada pramuka prasiaga. Nah, ini kegiatan pramuka prasiaga ini kita akan lakukan 1 tahun sekali dan melibatkan semua anak. Jadi mulai dari anak kelompok bermain, kelompok A dan kelompok B, dan itu kegiatan yang amat sangat menyenangkan bagi anak, melelahkan bagi budayanya, tapi membuat seru kegiatannya karena berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena dengan kegiatan pramuka prasiaga ini seluruh aspek bidang pengembangan bisa terintegrasi pada kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada media wisata edukasi. Nah, ini Bapak dan Ibu, kegiatan media wisata edukasi ada yang dilaksanakan di dalam kota, ada yang dilaksanakan di luar kota. Keluar kota kita 1 tahun 1 kali, insya Allah nanti di semester 1. Terus untuk kegiatan di dalam kota kita ada setiap bulannya. Berbeda antara anak kelompok bermain, kelompok A dan kelompok B. Tapi ada yang digabung barengan dari kelompok dari A dan B. Seperti
Seperti nanti kegiatan HUT RI kita akan melibatkan semuanya. Nanti kegiatan renang ini hanya 1 tahun 1 kali ya Bapak dan Ibu. Jadi kita hanya ingin mengenalkan saja. Nanti bagian memantapkan, mengoptimalkan, upami murang kali kolam renang yang terakhir, enggak, itu bagian Bapak dan Ibu. Kalau di sekolah hanya 1 tahun 1 kali dan hanya mengenalkan saja. Terus untuk kegiatan media wisata edukasi ini, Bapak dan Ibu tidak lagi harus membayar, karena Bapak dan Ibu sudah membayar di awal pada saat pendaftaran, kecuali nanti wisata yang dilaksanakan keluar kota. Itu berbeda. Terus yang selanjutnya ada pengenalan bahasa asing. Nah, insya Allah kita akan mencoba untuk tahun sekarang mengoptimalkan khususnya anak-anak yang sudah lama, yang mau 2 tahun di lembaga kami, kita akan optimalkan dengan pengenalan bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Selanjutnya ada kegiatan parenting yang insya Allah nanti akan dimusyawarahkan setelah ada proses pembentukan paguyuban orang tua. Biasanya ini nanti kita kerjasama dengan paguyuban. Terus ada program unggulan Jumat Sehat Ceria. Bapak dan Ibu seperti diketahui, lembaga kami ini halaman depan sekolah itu sangat luas sekali. Sawinnya ya Bu, dengan tidak bisa menampung anak 175, belum lagi Bapak dan Ibu menjemput, belum lagi Bunda Yanda dengan 29 orang. Jadi anak-anak senang untuk digabungkan itu bisa dilakukan pada setiap hari Jumat di lapang. Dan itu pun harus koordinasi dengan pihak SD, karena kalau bentrok dengan anak SD yang olahraga di lapang sama tidak akan muat. Jadi makanya kami sangat berterima kasih sekali untuk proses penjemputan Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti ketentuan tidak masuk ke dalam lingkungan sekolah, tapi menunggu di luar. Walaupun memang rada-rada cagelnya dati ayah kursi anu memadai, terus rada-rada bingung, sok pikiran gini mana. Bunda Yana sudah mulai mengenal, oh ini ayahnya ini, oh ini mamahnya ini, jadi sudah langsung mencari dengan suara yang volumenya masih pada tinggi, ya. Jadi mohon maaf aja kalau bunda-bundanya manggil kakak, nah seperti itu karena anak-anaknya ada di situ bukan satu, ya. Jadi mohon kerjasamanya ketika menjemput memang tidak masuk ke dalam lingkungan sekolah. Terus yang selanjutnya program unggulan selain untuk anak-anak, kami juga punya yayasan memberikan kebijakan dengan studi edukasi untuk pendidik dan tenaga pendidikannya. Karena apa? Kalau kami tidak di-upgrade, kalau kami tidak melakukan update, kami akan ketinggalan. Dan kami mungkin tidak akan terus mendapatkan jumlah murid di atas 150. Dan ini adalah salah satu upaya kenapa diunggulkan, karena kalau ibu gurunya tidak di-upgrade, yandanya tidak di-upgrade, mungkin akan ketinggalan informasi. Tapi ketika yayasan memberikan kebijakan, kita studi banding atau kita mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan atau bimtek, itu salah satu untuk meningkatkan SDM budaya yang ada di lembaga tercinta. Yang terakhir ada PMKS dan ada DDTK. DDTK insya Allah kita kerjasama dengan Puskesmas Siliwangi 1 tahun 2 kali, dan untuk PMTAS itu kita sudah setiap hari karena kita bekerjasama dengan Catering Wajinardi memberikan makan nasi dan lauknya untuk anak-anak. Tapi sekarang masih sangat sedih karena ada lebih dari 1 anak. Ada berapa anak? Ada 3 ya? 3 anak. Oh, ada 5 anak yang belum suka dengan nasi. Jadi tapi ibu nggak usah riwang karena kita mengganti dengan cemilan. Kita ganti dengan susu, kita ganti dengan roti, kita ganti dengan biskuit, atau kita ganti dengan minuman makanan kesukaan anak-anak. Bu Guru, kami mau yang sosialis, kita pengadaan ada di sekolah. Tapi yang khusus yang memang belum suka nasi, ya. Dan Ibu Binogi suka mama sesah. Nah, kalau di bumi mama sesah, berarti kan itu pernah mencoba nasi. Nah, itu PR Ibu Guru di dalam kelas bagaimana supaya anaknya tidak susah. Nah, mungkin kita rubah kalimat susah itu kan kalimat negatif, ya. Sekarang kita rubah menjadi kalimat positif. Ibu Guru, punten mohon kumaha carana supados ade kersa mang nasi. Nah, bakal datang doa, upam susah bakal salamina susah datang doa. Karena ibu kan juga susah, ya. Kita rubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Selanjutnya, ini foto-foto kegiatan program unggulan yang tadi disampaikan. Nah, untuk kegiatan yang sekarang, karena memang seperti Bapak dan Ibu ketahui, sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah itu tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi benar-benar memberikan kebebasan terhadap
anak-anak ketika pembelajaran itu sekarang bukan lagi berpusat pada guru, tapi sekarang berpusat pada anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu jangan melihat proses, ih budakna beri amang wae, ih budakna teh hanya bercari kina meja bari nyerang bari ngupikeun ibu guru. Tidak lagi zamannya seperti itu. Sekarang kita memberikan kebebasan pada anak-anak dengan program pembelajaran yang disuguhkan oleh Bunda Yanda, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengeksplor imajinasi anak. Jadi dina anu among oge pasti aya belajarnya. Ngajarkeun maca tidak harus dengan buku abacaga seperti itu, karena kemampuannya berbeda. Ada yang langsung bisa dengan buku abacaga, ada yang harus dengan kartu guru, ada yang harus dengan media lain. Sapertos kita mengajarkan berhitung. Kita jari anak mana dua terang dua. Dia tahu nggak konsep dua itu sebagaimana? Nah, kita akan ajarkan nanti secara langsung. Coba ambil pensilnya dua. Coba ambil krayonnya yang warna merah. Coba ambil baloknya yang bentuk segitiga. Nah, itu ada proses bermainnya walaupun hanya bermain balok. Dan itu akan distimulasi oleh Bunda Yanda dengan program yang sudah kami susun. Jadi jangan khawatir pas menuju Mina, geningan main balok wae, geningan main puzzle wae, geningan main pasir wae. Main pasir itu salah satu untuk meningkatkan stimulasi motorik halus anak. Belajar menulis itu bukan hanya dengan memegang pensil, bukan hanya dengan memegang spidol, bukan hanya dengan memegang krayon, tapi dengan jari ketika dia menulis di atas pasir itu sudah prak menulis bagi anak usia dini. Jadi ku tangkai ranting oke Pak, upami kurang kali nyerat dina tanah itu sudah prak menulis buat anak usia dini. Karena untuk mengajarkan menulis ke anak usia dini itu bisa dengan berbagai bahan dan alat. Dina beas pagi menuju mama masak di dapur, pasti dia akan ubah kisah ini. Coba ada bikin huruf A, nulisnya di atas beras, pasti dia akan nulis dengan jarinya. Dan itu melatih motorik halusnya. Coba sekarang ada bentuk tuh adonan tarigona, ada adonan mangga, adonan buletan, adonan orai-oraian. Itu salah satu bentuk untuk stimulasi motorik halus anak. Dan itu nanti akan memperlancar ketika dia memegang pensil, dia akan kuat, dia akan menekan ketika dia sudah bisa menulis. Jadi tidak hanya langsung dengan memegang pensil Bapak dan Ibu, ya. Karena apa? Karena motorik halus anaknya belum terlatih. Kemarin Bunda Yanda sudah mengajarkan untuk mengasah motorik halusnya itu dengan kegiatan bermain. Selanjutnya, nah untuk kegiatan tata tertib jadwal pembelajaran mungkin Bapak dan Ibu sudah menerimanya juga. Kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dari hari Senin sampai dengan Jumat. Itu untuk kelompok bermain dari hari Senin sampai jam 10.30 dan hari Jumatnya jam 10. Nah ini yang rawan itu dari Jumat Bapak dan Ibu, karena kita bentrok dengan anak-anak SDIT. Untuk full day-nya dari Senin sampai Jumat, ada yang dari jam 2 tadi sudah disampaikan sampai dengan jam 16. Untuk kelompok A dari Senin sampai Kamis 7.30 sampai 11.30 dan hari Jumatnya sama jam 10. Nah untuk kelompok B jam 12.30 karena kita ingin bersama-sama dengan anak melakukan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Jadi setelah selesai sholat zuhur, Bapak dan Ibu bebas tugas, tidak lagi mengingatkan anaknya untuk sholat zuhur di rumah karena sudah dilakukan di sekolah. Dan untuk Jumatnya pulang 10.15. Jedanya hanya 15 menit dengan anak-anak obat dan kelompok A. Jadi kalau Bapak dan Ibu telat 15 menit bakal tabrakan anak-anak SD. Karena ini jeda waktunya cuma sempit, cuma 15 menit. Tadinya pengen sampai dengan 30 menit, tapi bapak-bapak sekalian protes, Bunda Jumatan leres dan terus dikira dulu, ya. Jadi mohon maaf untuk antar jemput lebih ditertibkan lagi. Selanjutnya, ini kegiatan jadwal pembelajaran dari tata tertib yang Bapak Ibu bisa baca ada di halaman buku prestasi dan juga di buku hafalan. Nah, sebelum sebelum berangkat sekolah Anda diupayakan sarapan, terus 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini data ada yang jam 9, ada yang mau pulang baru tiba di sekolah. Duka alasan dalam kunal, upami sekali mah panginten riweuh. Tapi kalau setiap hari datangnya jam 9, da anu leuweung mah Bapak dan Ibu. Soalnya SPP-na mah tadi kira anu sempit 7:30 sama anu sempit 7:30 terus. Iya, eta memang gawe
jelas, alhamdulillah kami sudah bersih. Walaupun masih ada 1-2 orang tua yang duduk di dekat tangga karena memang kami ada kursi di situ, itu kami masih toleransi karena memang anaknya mungkin masih belum mau ditinggal. Tapi segitu juga sudah alhamdulillah. Nah mungkin hari Senin besok sudah harus benar-benar clear, tidak ada orang tua ataupun pengantar. Nitip orang tua atau pengantar yang duduk nunggu di alamat, volume suaranya dikecilkan, ya. Kemarin siang ada yang tertawanya sampai volumenya 20, level 20 dan terdengar. Abdi badai ngarang pilih karunya menuju raos di lirenkeun awas ya. Jadi sekarang dikasih tahu ya. Nah sekarang untuk antar jemput juga sama untuk yang full day. Nah insya Allah nanti untuk kotak infaknya disimpan pada tempat yang sudah disediakan nanti. Terus anak-anak setiap ke sekolah membawa buku ikro, buku prestasi, dan buku baca setiap hari. Jadi jangan sampai buku ikrona saat kesungi ngaos di bumi dan buku ikrona hiji kakantun di bumi. Jadi barangkali supir ke sekolah ketika ikronya tidak ada, rasa percaya dirinya down. Dia tidak mau ngaji karena bukan ikro punyanya. Ini mah bukan ikro punya aku, Bunda. Punya aku ketinggalan, aku gak mau ngaji. Nah, siapa yang dirugikan? Anaknya. Yang lalai siapa? Mamanya. Ya, jadi kalau ikronya cuma 1, kalau selesai ngaji di rumah, masukkan kembali pada tasnya. Selanjutnya, Ananda tidak diperkenankan membawa uang jajan, ya, supaya tidak keluar masuk ya Bu, Bapak dan Ibu juga nanti kalau yang keluar masuk melalui pintu gerbang sekolah itu mohon kerjasamanya untuk menutup kembali pintu gerbangnya supaya anak-anaknya tidak keluar. Terus anak-anak diharapkan membawa uang itu pada saat hari Jumat untuk infak. Nah infak ini insya Allah nanti akan kita realisasikan untuk kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan. Setiap hari Jumat. Nah mungkin nanti dialihkan ke hari Senin, ini bukan di hari Jumat, ada pemeriksaan kuku, gigi telinga oleh Bunda Yanda ketika anak-anaknya mau masuk ke kelas. Biasanya upami mamah anu rajin mah kukunya kepala raja, teras, rambutnya wangi, telinganya bersih, giginya juga bersih. Tapi upami mamah anu tengemutan liburan kawinna kukunya biasa para panjang tiap dinten Senin ya, karena tidak ada pemotongan kuku di rumahnya. Tapi jangan khawatir, tapi ulah jangan kebiasaan, upami anu kuku panjang bari kuku dana bisa nolak. Ulah ya, karena bunda itu tugasnya sanes untuk memotong kuku saja. Terus selanjutnya tidak diperkenankan membawa mainan ke sekolah. Kenapa? Ada anak yang masih egosentrisnya tinggi dengan pengelolaan emosinya yang masih belum stabil. Ayah anu rencana nyanyian mainan pas tinggal direbut. Nah, tapi insya Allah kemarin sekolah sudah menyediakan alat peraga edukatif masing-masing kelas. Kita sudah belanja memperbanyak APR masing-masing kelas dan insya Allah sudah dikondisikan oleh budaya dari kelas. Jadi insya Allah sudah terpenuhi untuk mainan yang ada di sekolah saja. Terus untuk anak-anak perempuan tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Jadi mohon untuk anak-anak yang perempuan, Bapak dan Ibu tidak memakaikan perhiasan yang berlebihan di sekolah. Terus jika Bapak dan Ibu ingin berkonsultasi pada budaya bisa melalui WAG atau bisa selesai pembelajaran dengan berkonsultasi secara langsung, atau di dalam buku prestasi itu ada buku parent, jadi itu untuk buku komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Silahkan diisi di situ. Nah khusus Anda laki-laki rambutnya, nah sekarang ini kan beragam ya, rambutnya ada yang memang panjang, tapi kita akan proses secara bertahap, tidak akan sekaligus karena memang ada anak yang merasa nyaman dengan rambutnya panjang walaupun dia laki-laki, tapi ada juga yang memang dia laki-laki rambutnya pendek-pendek. Ya itulah karakter unik yang dimiliki oleh anak-anak kita. Terus yang selanjutnya, nah ini perizinan. Mohon Bapak dan Ibu tidak bikin khawatir Bunda yang dari kelas ketika 3 hari, 1 minggu, 1 bulan tidak masuk sekolah, tidak memberikan kabar pada Bunda Yandanya. Ya, bisa lewat WA group, bisa di Japri, dan mohon
izin juga kalau misalnya di WA group ketika pembelajaran Bunda Yandanya belum membalas ataupun slow respon karena kondisinya belum bisa memungkinkan memegang HP. Jadi insya Allah komunikasinya terjalin dengan baik. Ketika perizinan Bapak dan Ibu untuk Ananda yang tidak bisa ke sekolah, baik itu sakit ataupun izin, ya insya Allah tidak akan ada apa ya. Kalau untuk anak usia dini, mohon diinformasikan pada Bunda Yandanya. Dan tadi sudah disampaikan, ketika telah menjemput, mohon juga untuk memberitahukan Bunda Yandanya. Dan mohon ketika yang menjemput bukan yang biasa menjemput, harus tetap memberitahukan Bunda Yandanya. Tahun kemarin ada yang suka diantar jemput oleh Gober. Gober itu transmoda yang ada di Garut ya, yang kayak Gojek kayak gitu ya. Nah itu ada anaknya dijemput oleh Gober. Sedih kan ya Bu? Padahal Gober orang lain gitu. Jadi pas datang, sarang saha pada dijemput dia Bu, ya aplikasinya. Oh kita konfirmasi dulu ke orang tuanya, karena orang tuanya tidak memberitahu kalau anaknya mau dijemput oleh Gojek. Ya, Bapak dan Ibu boleh mungkin menitipkan karena aktivitas Bapak dan Ibu, tapi untuk keselamatan putra putrinya harus prioritas nomor 1. Ya, nah selanjutnya ini tentang tata tertib keuangan dan seragam. Kemarin jadwal pemakaian seragam sudah disampaikan, mohon untuk diteliti, dicermati, dilakukan. Karena apa? Karena kalau mama papanya salah memakaikan seragam, anaknya ada yang mau masuk ke sekolah, ada yang jadi mogok tidak mau ke sekolah karena seragamnya berbeda dengan teman-temannya, dan itu akan mengurangi lagi rasa percaya diri anak kita. Nah untuk keuangan, pembayaran SPP ataupun dengan full day-nya paling lambat di tanggal 10 setiap bulannya diserahkan langsung oleh Bapak dan Ibu kepada bendahara sekolah Ibu Haja Sukaisi atau melalui transfer Bank BSI. Kenapa kami tidak menyarankan menitipkan pada putra putrinya? Karena anak ada yang sudah tahu uang, ada yang belum tahu uang. Yang sudah tahu uang, terang nominal sabaraha dijajarkan 150.000 peserta 2.000 dari angsuran. Karena tahu di tasnya ada uangnya. Nah, boleh Bapak dan Ibu untuk kedepannya membayar SPP langsung datang ke sekolah ataupun dengan kesibukannya bisa ditransfer. Dan ini ada permohonan juga dari Ibu Bendahara, kalau Bapak dan Ibu belum menerima kwitansi dari Ibu Bendahara, tolong untuk ditanyakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau Bapak dan Ibu sudah merasa membayar terus ditagih oleh pihak sekolah, pasti tidak akan enak. Kenapa? Nanti untuk saya baru ditagih deui. Nah makanya perlu ditanyakan kwitansi ketika melakukan pembayaran keuangan di sekolah. Terus begitupun dengan tabungan. Kita sudah mulai dengan tabungan. Nah, tabungan ini kita mengurusnya bukan hanya 10-20 anak, tapi ada 170-an. Jadi kalau nabung semuanya itu bikin PR saya dengan Bunda Ruka untuk mengisi. Jadi tolong uangnya betul-betul tidak receh, dalam artian receh itu koin, ya. Karena apa? Karena kalau anaknya tidak tertib menutup settingnya, itu pasti ketika memasukkan ke dalam kotak tabungannya pasti akan berceceran. Dan kita kebingungan untuk menginformasikan ini uang siapa yang terjatuh, ya. Dan itu pun Bapak dan Ibu harus teliti dengan saldo ataupun uang tabungan yang ditabungkan. Karena kami juga manusia, ketika menjumlah mungkin ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Jadi kalau sama-sama dicermati setiap Bapak dan Ibu menabung, oh iya jumlahnya sudah betul. Oh ternyata gejlok, iya lengkap saldonya, bisa langsung konfirmasi ke kami, ya. Jadi dikasih tahu ke anak-anaknya juga kalau uang tabungan itu tidak boleh dijajarkan. Kita nabung untuk peruntukannya untuk kegiatan wisata keluar kota dan untuk persiapan anak-anak masuk ke jenjang selanjutnya, baik yang dari kelompok Kober A, dari A ke B atau dari B ke SD. Nah itu peruntukan untuk tabungannya. Selanjutnya, nah ini surat peringatan, mohon maaf nanti akan ada yang menerima surat peringatan apabila Bapak dan Ibu terlambat menyelesaikan administrasi sekolah. Terus putra putrinya yang tidak masuk, yang tidak memberi kabar. Nah untuk penyelesaian administrasi yang terlambat Bapak dan Ibu mohon dikomunikasikan keterlambatannya. Karena apa?
kami mohon kerjasamanya. Tapi betul kata Pak Budi, bukan hanya finansial yang dibutuhkan, tapi yang lain dukungan yang lain juga kami butuhkan. Tapi untuk SPP ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh Budayanda yang dari Ciamanah, Geroda 2 isinya bukan air, tapi kedah pertama. Yang dari Kadungora, Geroda 2 sami isinya sanes kecair teh, tapi ku bensin atau ku petrol. Jadi mohon kerjasamanya karena Bapak dan Ibu guru juga menerima salary-nya itu di setiap tanggal 10. Jadi kami benar-benar menunggu dari Bapak dan Ibu untuk kewajibannya diselesaikan setiap bulannya. Karena kalau sudah 2 bulan menjadi berapa Bu? Kalau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, mangga kali. Saya percaya Bapak dan Ibu melimpah rezekinya yang diberikan oleh Allah, tapi untuk pendidikan tetap harus prioritas nomor 1. Ibu Bunda, mesej Renaina, mesej Jornaina, ke atas SPP bayar, ya. Jadi kekenging atas SPP yang dipastikan ke cara bena dipesan dari laku dulu. Bapak-bapak dia harus hati-hati karena kejadian loh Bu ada, tapi bukan di sini gitu ya, bukan yang sekarang gitu, ada kejadian. Dan itu prosesnya memang sudah tidak bersatu ibu bapaknya. Jadi ketika uang sekolah dititipkan ke mantannya, oleh mantannya dipergunakan dulu untuk yang lainnya. Akhirnya ketika sekolah bertanya kepada orang ayahnya bilang setiap bulan sudah rutin membayar. Nah dari situ kami jadikan pembelajaran. Kenapa kami sampaikan ayah juga harus hati-hati dengan para istrinya, ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk poin yang satu ini karena itu adalah hubungan yang amat sangat mendasar bagi Budayanda. Kalau Bapak dan Ibu mogok untuk tidak melakukan pembayaran SPP, mungkin Budayanda juga tidak akan bisa ke sekolah. Mungkin anak-anak kita juga tidak akan makan karena kita tidak bisa membayar kepada pihak catering. Nah, berusaha mengajar. Maka aku Bapak dan Ibu di bumi, karaos di kopi, mengajar itu tidak mudah. Nah sekarang kita sudah tidak ada COVID, kita kembali kepada aktivitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi setelah COVID. Nah selanjutnya surat yang tadi itu berupa surat cinta dari sekolah, hanya ingin mengingatkan saja. Karena apa? Upah itu Bu, terakhir kemarin ayah udah ada. Jadi biasalah, tapi mudah-mudahan Allah tidak menghitung ilmu kepada putranya. Dan kami pun menyampaikan, tapi orang akan menekankan pendidikan, Allah pasti akan menekankan ilmu kamu lainnya. Nah, upami Bapak dan Ibu ikhlas membayar SPP tepat waktu, insya Allah Ibu guru langsung barokah, ilmu itu dipastikan kamu orang lagi laku berkah. Ya, kita ingin keberkahan dari Allah itu saja. Ya, karena saya juga yakin Allah memberikan rezeki dari arah jalan yang tidak kita duga. Min haitsu la yahtasib. Kita percaya itu. Terus jangan takut, jangan merasa ketika kita memberikan sedekah untuk pendidikan, karena itu adalah investasi dunia dan akhirat. Ya. Nah selanjutnya ini properti Ananda tadi sudah disampaikan, ada Ikro, ada buku prestasi, ada buku paket yang insya Allah. Nah ini untuk buku paket Bapak dan Ibu, kami akan melibatkan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu nanti ada PR dari Budayanda. Kita buku paketnya, alhamdulillah menggunakan buku pustaka kawan ya, pustaka mulia ya. Yang kebetulan saya sendiri dengan Kanoki, saya merupakan timnya yang ikut menerbitkan, yang ikut menyusun buku tersebut. Sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka juga. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan ada PR dari Budayanda. Dari seminggu ke depan, misalnya dari tanggal 5 sampai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal sekian, Bapak dan Ibu mohon membimbing putra-putrinya untuk majalah ataupun untuk buku paket, misalnya halaman 1 sampai dengan halaman 3. 1 minggu, 3 halaman. Jangan 1 minggu dengan 1 bukunya. Ya. Eta mah Bapak anu yang megang rese, Mama anu yang megang tuntas, jangan Bu. Ya, upami urang mah teras-terasan sanaos patuangan atas kemampi bakal kajatan kumaha kemerdekaannya. Nah begitu
Tidak mungkin terus-terusan 1 buku dengan 1 jam, 3 buku dengan 2 jam, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Daya pemahaman anak berbeda. Tadi seperti kemampuan anak, ayah anak biasa cepat, ayah oke anak butuh waktu. Jadi tolong, kalau kata bundanya dari seminggu ini cuma 3 halaman ya itu yang dipelajari. Nanti kalau sudah selesai disetorkan, diperiksa oleh bundanya. Oh iya betul, ini mama papanya disiplin dengan ketentuan yang sudah ditentukan bundanya. Tapi umpamanya tos rengse bakal lebih gede. Ya, jadi supaya bapak dan ibu juga tahu proses bagaimana bapak bunda Yanda mengajar di kelasnya, apa saja materi yang diberikan. Nah, buku paket ini mewakili pembelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi mohon kesediaan bapak dan ibu di sela-sela aktivitas di rumahnya, di sela-sela waktu istirahatnya untuk mendampingi ketika ada PR dengan buku paketnya. Ya. Nah selanjutnya media sholat, mungkin kelompok B kemarin sudah ada yang mengumpulkan ya, dan itu nanti tidak akan selamanya disimpan di sekolah karena kalau dipakai setiap hari pasti ada harus dicucinya dan bukan bagian bunda Yanda untuk mencuci, jadi insya Allah nanti akan dikembalikan untuk dicuci dan dibawa lagi ke sekolah. Untuk buku tabungan, buku hafalanku, nah untuk buku hafalanku alangkah baiknya mungkin silahkan disimpan di rumah untuk pegangan mama papa. Jadi supaya anak tidak terlalu berat membawa beban di tasnya. Untuk ATK insya Allah sudah tersedia di sekolah. Kemarin kita sudah pengadaan untuk pensil, untuk buku tulis, untuk krayon, untuk spidol dan lain sebagainya. Insya Allah itu sudah terpenuhi karena bapak dan ibu sudah membayar pada biaya pendaftaran di awal. Selanjutnya ini ada fasilitas yang kami miliki. Nah, untuk fasilitas yang Bapak Ibu ketahui, di ruang atas itu khusus untuk kelompok B dari jumlah 7 kelas, dan di samping kecilnya itu ada gudang, terus ada sarana bermain walaupun memang sempit, tapi kita mengupayakan untuk bisa memberikan rasa aman kepada anak-anak, dan insya Allah untuk sekat itu lagi proses di servis oleh tukang kayu, dan insya Allah juga hari ini kita janjian dengan tukang besi untuk menambah pagar karena kami pikir dengan tembok yang begitu rendah mungkin masih bisa akan diloncati orang-orang yang tidak baik. Jadi kami akan menambah pagar sedikit walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan itu antisipasi untuk hal-hal keselamatan yang tidak diinginkan. Terus ada lapangan olahraga yang memang dimiliki oleh yayasan, ada ruang guru, terus ada dapur walaupun dapurnya hanya untuk transit membagikan makanan ke kelas-kelas. Ada CCTV dan ada kantor kecil. Nah untuk CCTV ini masih belum bisa dimaksimalkan karena memang kondisi kameranya baru terpasang 2 kamera saja. Kami ingin dari semua kelas ada kameranya karena supaya kalau ada kejadian yang tidak diinginkan kita bisa melihat reviewnya dari CCTV. Apakah anak tersebut yang melakukan analisisnya atau memang bunda yang melakukan, kita akan bisa melihat itu. Mudah-mudahan ada rezeki dari Allah kita bisa memasang kamera di setiap kelasnya ya. Nah selanjutnya ini adalah sosial media yang dimiliki oleh sekolah. Ada Smart TV, channel YouTube-nya, ada IG-nya, terus ada TikTok-nya, ada Facebook-nya juga. Mohon Bapak dan Ibu untuk bisa abi terangnya upami perkawis sosial media. Tapi sahur nate upami channel YouTube atau setiasa komersil bisa menghasilkan finansial terus. Tapi eta upami anu nonton seueur, anu nge-subscribe seueur. Nah, ayeuna anu TKT nembe sakeudik, nembe sabaraha bulan? 800. 800-an. Nah, mudah-mudahan ayeuna natapihan ku Bapak dan Ibu anu 175 janten meningkat. Hoyongna mah seueurnya napih deui. Nah, Bapak dan Ibu punya keluarga, punya saudara, tolong untuk bisa di-share, bukan hanya untuk ditonton tapi subscribe kami juga. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu diketahui, sosial media ini amat sangat dahsyat sekali. Bapak dan Ibu mungkin sudah mengalami, sudah tahu, sudah mahir. Kami hanya ingin mengingatkan kita adalah satu keluarga utuh. Di mana ayah anu sakit pasti bakal ngarawaskeun lebih sakit. Di mana ayah anu bahagia pasti sakeluarga kita bahagia. Begitupun kita keluarga besar. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kalau ada hal yang kurang puas, silahkan sampaikan ke Diani. Ya, jangan dijadikan status.
Jangan diviralkan di media sosial. Di TKO wasilah mah geningan kieu jangan Bu. Sampaikan pada Dewi Diani aja. Ibu nanti bisa ketemu dengan Dewi Diani atau ibu bisa japri dengan Dewi Diani karena saya ada di setiap grup. Kenapa saya ada di setiap grup? Supaya saya bisa memonitori perkembangan komunikasi Bapak dan Ibu dengan budaya. Nah, kalaupun ada hal yang ingin ditanyakan secara personal, silahkan japri. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, alangkah baiknya karena ibu tugas sebagai keluarga sudah semestinya, sudah seharusnya menjaga nama baik keluarga. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat ya? Kalau ada hal yang kurang berkenan melihat perlakuan Bunda Yana, Bapak dan Ibu biasanya ninggalna hiji orang kali benar. Bunda Yana urusnya 15 orang kali. Jadi socana dua, upami nuju ninggal orang kali anu dua akhir, anu 13 kali ketinggal teh. Ninggal anu dua akhir, pas Bapak ninggal anu 13 da aya orang kali Bapak anu 13 kali. Nah cendernya budak kami mah beli diabaikeun wae Bunda Yana teh. Jangan begitu Bapak dan Ibu. Karena apa? Bunda Yana urusnya bukan hanya satu anak, tapi 15 anak. Jadi Bapak dan Ibu mau menuju kegiatan, ninggalan orang kali itu kena hukum, lupakan itu katingal. Bunda Yana mantep, ninggalan 15 lupakan kak semua penjuru. Ya, jadi mohon untuk tidak selalu memojokkan Bunda Yana dengan kondisi seperti itu karena keterbatasan perhatian. Bukan berarti memilah, tidak. Karena saya selalu menunjukkan kepada Bunda Yana tidak boleh memilah anak, tidak boleh mendiskriminatifkan anak. Karena anak itu adalah anak kita semuanya. Anak adalah anak yang dititipkan oleh Allah. Anak adalah yang punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Begitupun Bapak dan Ibu sangat bersyukur karena diberi amanah yang sempurna. Tapi ada ibu yang menjadi pilihan Allah dengan diamanatkan anaknya tidak sempurna. Di tahun sekarang ada. Jadi kami mohon dari mama papa yang diberi amanah sempurna untuk tidak diskriminasikan mama yang dipilih oleh Allah diberikan amanah anaknya belum sempurna atau tidak sempurna. Di sini anak kami ada yang Down syndrome, ada orang, ada yang autis, ada yang peace delay. Ibu bersyukur anaknya sempurna, fisiknya sempurna. Tapi Allah menunjuk satu perempuan istimewa yang bisa diberi amanah oleh Allah dengan ketidaksempurnaan ini. Jadi tolong jangan sampai ada abdi alim sekelas yang udah kata gitu, jangan Ibu. Jangan salahkan anaknya ya, karena anak adalah ciptaan Allah. Kalau kita menyalahkan anak, kita juga menyalahkan Allah. Jadi terimalah semua anak, baik itu anak yang istimewa, anak yang sempurna, anak yang tidak sempurna, itu adalah anak-anak kita. Anggap dia anak kita, ketika ketemu di luar, sapa mereka. Mereka juga punya perasaan. Mereka akan bahagia ketika disapa walaupun Bapak dan Ibu tidak kenal. Tapi sentuhan itu akan memberikan arti tersendiri buat mereka. Sentuhan dalam artian sentuhan dari seorang ibu pada anaknya, dari seorang ayah pada anaknya. Kenapa kami gabungkan dengan anak-anak yang sempurna? Karena mereka punya hak Bapak dan Ibu. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kami tidak membuka kelas khusus ini untuk anak disabilitas, tidak. Karena apa? Mereka punya hak untuk digabungkan. Mereka punya hak untuk bermain dengan teman-temannya yang normal, supaya mereka juga bisa melihat perilaku teman-temannya yang baik, yang bisa ditiru oleh mereka. Kalau mereka disatukan dengan anak-anak disabilitas lagi, punten dengan sesama yang Down syndrome, mereka tidak akan bisa melihat karakter perilaku anak-anak yang normal. Nah, jadi tolong beri kesempatan pada mereka untuk bisa merasakan bagaimana berbaur bersama dengan teman-temannya yang normal. Mereka juga akan bisa melihat ciptaan Allah yang begitu sempurna, ciptaan Allah yang begitu indah untuk bisa dinikmati oleh mereka. Jadi ini tips sekali
lagi Bapak dan Ibu yang diberikan amanah sempurna oleh Allah, jaga amanahnya. Yang belum sempurna tidak usah putus asa, karena ibu adalah wanita hebat, wanita yang sudah dipilih oleh Allah. Saya di antara orang Bunda Yanda dari 29, saya satu-satunya perempuan yang dipilih oleh Allah, dititipkan putra-putranya disabilitas. Yang satu tunanetra, yang satu tunadaksa. Di antara perempuan yang ada di staf pengajar di lembaga kami. Yang lain tidak diberi, saya yang diberi. Tapi saya percaya diri karena apa? Allah punya sesuatu, Allah punya rencana indah yang tidak kita ketahui. Memang berat punya anak yang disabilitas, itu tidak mudah. Pergaulan mereka dari mulai kecil sampai dia remaja sampai dengan dewasa dengan kekurangannya, ketika menyatu dengan komunitas yang berbeda, memunculkan rasa percaya diri itu tidak mudah. Tapi ketika Allah sudah menentukan kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu yang istimewa yang bisa diamanahkan dengan dititipkan amanah yang belum sempurna, insya Allah Allah akan memberikan jalanmu. Walaupun itu berat bagi kami sebagai perempuan yang dipilih Allah dengan dititipkan anaknya yang disabilitas. Makanya saya mengajak Bapak dan Ibu yang ada di sini yang diberi amanah oleh Allah sempurna, yuk kasih kesempatan anak-anak kita yang istimewa untuk bisa bergabung sepenuhnya di kita, diterima dengan segala kekurangan kelebihannya. Kami memberikan kesempatan pada Bunda Yanda juga karena apa? Kami peduli dengan anak-anak disabilitas. Kalau masalah sayang, semuanya juga sayang Bu. Tapi kalau dengan kepedulian yang kurang, itu tidak akan menjadikan anak disabilitas menjadi mandiri. Begitupun dengan anak yang normal. Kalau kita sayang, pasti ketika membuka sepatu, menyimpan tas, nyandang tas, di sana kurang mana, di sana rumah mana ke sekolah. Padahal orang kali biasa nyandang, padahal orang kali biasa membuka sepatu. Tapi karena tidak ingin anaknya repot, karena ingin cepat, akhirnya karunya upami dompet teh orang kali masuk sesahun atau sudah bisa takuan. Kalau niat pergi ke dewasa, terbiasa nanti sepatu nyaliran. Jadi tolong kasih kesempatan pada anak untuk mau mencoba, ya. Kasih motivasi bahwa anak bisa melakukan itu sendiri supaya dia bisa menjadi anak mandiri. Jadi insya Allah kita bersama-sama untuk membersamai anak-anak tercinta menjadi generasi yang soleh dan soleha. Sekali lagi dukungan dari Bapak dan Ibu, doa dari Bapak dan Ibu itu adalah menjadi faktor penentu bagi kami di mana kami bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja. Sekali lagi nitip, kita adalah keluarga besar yang bisa saling menjaga nama baiknya untuk kebesaran keluarga besar kita sendiri, ya. Terima kasih. Masih ada matanya selainnya? Oh, nah ini mungkin ada juga di kartu SPP seperti tadi, ketepatan bahwa dan Ibu membayar administrasi keuangan sekolah merupakan dukungan dan kemudahan bagi kami untuk menjalankan aktivitas sekolah. Demi keberhasilan Anda menjadi generasi yang soleh dan soleha, terima kasih atas kepercayaan, partisipasi dan kerjasama Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita dalam membimbing anak-anak tercinta. Hanya kepada Allah lah kita berserah, tapi ikhtiar kita tetap kita upayakan untuk melayani anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Sekali lagi kami juga mohon maaf kalau sekiranya nanti selama perjalanan setahun ke depan ada hal-hal yang memang belum bisa terrealisasikan, senantiasa mohon diingatkan oleh Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan masukan-masukan yang membuat kami menjadi lebih baik lagi. Karena abdi resepna ditoel, upami abdi teu ditoel asa ngaraos tenempeng we Bapak teh tiasa mengkol-mengkol. Nah jadi pangoelkeun abdi upami abdi aya lepat. Pangoelkeun Bunda Yanda upami Bunda Yanda lepat. Karena itu adalah kepedulian Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya kepedulian, pasti akan melakukan itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak peduli, biarin we, dasarnya dulur, sampai sasaran, tuh saya kalau batur, mau di sekolah hukum, tidak akan mau. Tapi kalau Bapak dan Ibu merasa kami keluarga besar, tolong ingatkan kami ketika kami melakukan kekeliruan ataupun kesalahan. Begitupun kami akan mengingatkan Bapak dan Ibu ketika
tidak ada salahnya kita amar ma'ruf nahi munkar ya. Untuk hal yang lebih baik lagi, kami sangat senang, kami akan sangat menerima masukan sumbang saran dari Bapak dan Ibu ketika memberikan ide-ide cemerlangnya untuk kemajuan lembaga kami. Karena tanpa Bapak dan Ibu, kami mungkin tidak akan ada artinya. Kami tidak akan tahu lembaga kami ini terbaik, terbagus, terunggul atau bagaimana. Tidak akan tahu. Nah, dari Bapak dan Ibu orang tua muridnya yang pasti akan memberitahu bahwa sekolah kami adalah lembaga yang berkualitas walaupun sarana terbatas. Jadi kami mencoba untuk itu memberikan kualitas yang berkelas walaupun sarana terbatas. Kenapa? Karena halamannya sangat luas sekali. Jadi walaupun dengan halaman luas sekali, kami mencoba untuk memberikan program-program yang menyenangkan buat anak, yang tidak menakutkan anak, yang juga memberikan rasa aman bagi anak-anak kita. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari ucapan, dari sikap ataupun perilaku. Yang mudah-mudahan ini adalah paparan yang bisa menggambarkan 1 tahun ke depan perjalanan putra-putri kita, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat dukungan doa, kerjasama, partisipasi dari mama dan papa. Sekali lagi tadi disampaikan media wisata edukasi ada yang melibatkan orang tua, ada yang tidak melibatkan orang tua. Kenapa? Melibatkan mama papa riuhnya 100 kali. Tapi saya percaya Bunda Yana sudah bisa mengkondisikan anak-anak ketika tidak melibatkan Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu percaya, doakan saja kami kalau kami melakukan kegiatan tanpa ada pendampingan dari Bapak dan Ibu. Jadi misal nanti ke kolam renang tidak dengan Bapak dan Ibu. Ibu hanya doakan wahnya sing selamat, sing lancar, saya cakap sakit. Terkedah diri, terkedah nyusul. Dan kayak ayah di YouTube sekolah. Ya, nanti Bunda Yana juga akan mendokumentasikan. Karena sekarang kurikulum Merdeka itu sudah dengan dokumentasi dari pelaksanaan pembelajaran baik video maupun foto. Jadi terkadang Bunda, abi nitipnya pak video kan enggak. Nanti mereka juga akan share di grupnya dan juga nanti akan bisa nonton di channel sekolah. Jadi kalau yang nyusul itu nanti akan merubah kemandirian anak. Anu tadinya atas anteng ningali mama papa anak, jantan gue pada benten gue kemandirian anak. Jadi sepakat ya untuk bisa memberikan keleluasan pada kami untuk mengajak putra-putrinya bermain, belajar tanpa ada tekanan dari mama dan papa, supaya anak-anak benar-benar bisa menggali potensinya ketika sudah disuguhkan dengan program pembelajaran selama 1 tahun ke depan yang tentunya insya Allah akan menyenangkan dan bermakna buat anak-anak.